Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tanaman, perkenalkan nama aku Miko. Miko akan berbagi info nih. Yuk dengarkan dengan seksama. Tahukah kamu, kebanyakan petani di Indonesia masih menggunakan pupuk anorganik bagi tanaman mereka. Berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia, sepanjang 2019 konsumsi pupuk urea naik dari 7,44 juta ton pada 2018 menjadi 7,72 juta ton. Sedangkan konsumsi NPK naik dari 2,60 juta ton menjadi 2,80 juta ton. Kenaikan juga terlihat pada pupuk jenis fosfat dari 450.000 ton menjadi 479.000 ton. Sedangkan pupuk jenis ZA naik dari 589.000 ton menjadi 698.000 ton. Namun sayangnya, penggunaan pupuk organik justru mengalami penurunan drastis dari 835.000 ton menjadi 638.000 ton pada tahun 2019. Wah, ternyata banyak sekali ya konsumsi pupuk anorganik di Indonesia dibandingkan dengan pupuk organik. Padahal, selain harganya yang semakin mahal, pemberian pupuk anorganik secara terus-menerus juga dapat memberikan dampak buruk loh, yaitu berupa menurunkan kesuburan tanah. Apalagi kalau pemakaiannya yang berlebihan dan penggunaan dalam jangka panjang, dapat dipastikan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tenang, kalian tidak perlu risau sobat. Miko punya solusinya nih. Selain berbagi info, Miko juga mau ngenalin salah satu pupuk organik cair yang berkualitas loh. Namanya Kosiwa, Combination of Stream Washing Waste, Anaerob, Bacteria, and Gut Manure. Pupuk Kosiwa merupakan inovasi pembuatan pupuk cair dengan mengkombinasikan limbah cair sisa pengolahan udang, bakteri anaerob, dan kotoran kambing, di mana inovasi ini menghasilkan pupuk cair yang berkualitas tinggi dan dapat diaplikasikan untuk berbagai tanaman. Nah, pasti Sobat Miko penasaran kan bagaimana proses pembuatannya? Yuk Miko kasih tahu. Pertama, kita siapkan limbah cair hasil pencucian udang. Kemudian, masukkan bahan tambahan berupa kotoran kambing yang disusul dengan penambahan bioaktivator atau EM4. Lalu diaduk hingga tercampur rata, dan setelah semua bahan tercampur, tunggu selama 7 hari untuk proses fermentasinya. Setelah proses fermentasi selesai, masuklah kita ke proses pengemasan. Pupuk Kosiwa dikemas ke dalam botol yang berukuran 1 liter dengan desain kemasan yang menarik. Setelah proses pengemasan selesai, pupuk Kosiwa siap untuk dipasarkan. Selanjutnya, Miko juga mau berbagi info tentang manfaat Kosiwa nih. Di antaranya yaitu, yang pertama, Kosiwa dapat meningkatkan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kedua, dapat meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi. Ketiga, dapat mempercepat proses fermentasi dan dekompositasi bahan organik tanah. Keempat, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan bagi tanaman, dan masih banyak lagi. Kenapa manfaatnya bisa banyak sekali bagi tanaman? Karena dalam pupuk Kosiwa ini mengandung 10% nitrogen yang bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun. Kemudian, 6% fosfor yang bermanfaat untuk membantu asimilasi pernapasan, mempercepat pembungaan, pembentukan biji, dan buah. Lalu, 4% kalium yang berfungsi untuk membentuk batang yang kuat dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Dan 25% kitin yang bermanfaat untuk membantu sistem perakaran pada tanaman untuk menyerap lebih banyak nutrisi dari tanah. Lalu bagaimana dengan cara penggunaannya? Cara penggunaannya cukup sederhana sobat, karena sama seperti penggunaan pupuk cair pada umumnya, yaitu pertama, kocok dahulu sebelum digunakan. Kedua, campurkan 10 ml Kosiwa dengan 1 liter air bersih. Ketiga, lakukan penyemprotan pada tanaman, baik daun, cabang, batang, maupun akar dan area tanah di sekitarnya. Dan keempat, pemberian pupuk Kosiwa pada tanaman sebaiknya dilakukan dalam 1 minggu sekali. Miko juga sudah melakukan penelitian selama 4 minggu menggunakan tanaman cabai dengan 3 variabel loh sobat. Variabel pertama tanpa pupuk, variabel 2 dengan pupuk anorganik, dan variabel 3 dengan pupuk Kosiwa. Hasilnya adalah sebagai berikut.
Perlu Sobat Miko tahu, nantinya dalam proses pembuatan pupuk Kosiwa akan bermitra dengan beberapa petani udang dan peternak kambing di Pacitan loh. Nah, kemudian pupuknya akan dipasarkan di Pacitan khususnya para petani di sana. Tenang dulu, masyarakat di luar daerah Pacitan juga bisa kok mendapatkan pupuk Kosiwa. Nah, bagi sobat tanaman yang tertarik dan penasaran dengan pupuk Kosiwa, Miko kasih tahu nih cara mendapatkannya. Sobat tanaman bisa mendapatkan Kosiwa melalui pemesanan dengan cara mengisi data pemesanan, lalu kirimkan ke WhatsApp atau Instagram Kosiwa. Adapun cara transaksinya yaitu, setelah sobat melakukan pemesanan, maka admin Kosiwa akan memberikan instruksi kepada sobat agar dapat melakukan pembayaran melalui transfer rekening, GoPay, OVO, atau Dana. Kemudian, pemesanan akan diproses, lalu akan dikirimkan ke alamat sobat yang tertera pada data pemesanan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, sobat bisa langsung saja kepoin akun media sosial Kosiwa. Nah, gimana sobat? Udah tahu kan keunggulan pupuk Kosiwa? Yuk jadi petani bijak dengan beralih ke pupuk organik Kosiwa. Sekian dari Miko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.